Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bunda Rina. Di sini apa yang dimaksud dengan speech delay? Pada usia anak berapa tahun anak dikatakan terlambat bicara atau speech delay? Nah, ini siapa yang mau menjawab duluan? Mungkin dari Bu Putri atau Kak Titin ingin menanggapi, dipersilahkan. Ya, Kak Pipit, untuk pertanyaan pertama akan saya jawab dulu ya. Izin saya yang share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak Titin. Baik. Tadi pertanyaannya tentang speech delay ya. Di sini apa itu speech delay? Speech delay yaitu keterlambatan bicara. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya hambatan pada kemampuan bicara dan perkembangan bahasa pada anak-anak. Jadi, untuk speech delay sendiri itu kalau di Indonesia ada dua, bisa digunakan pada permasalahan pada bicara dan bahasa. Sedangkan kemampuan untuk bicara dan bahasa itu tersendiri berbeda nih. Bicara adalah sebuah proses mengungkapkan pemikiran dalam bentuk produksi bicara, yaitu bisa ada suaranya, irama kelancarannya, kejelasan artikulasi yang melibatkan otot bicara dan pituas suara serta proses bicara secara neurologis. Sedangkan bahasa sendiri itu apa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berkembang berdasarkan aturan yang disepakati. Jadi bahasa itu kan ada banyak. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, setiap bahasa itu merupakan lambang bunyi yang disepakati oleh masyarakat. Begitu. Nah, permasalahan-permasalahannya di speech delay itu kan banyak sebenarnya. Nah, di sini kita lihat permasalahan bicara dan bahasa. Yang pertama bicara, ada artikulasi, ada masalah suara, dan fluensi atau kelancaran. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu adalah permasalahan dalam pengucapan suatu fonem atau bunyi. Jadi, artikulasi itu seperti kayak kalau orang awam ngomongnya cadel. Seperti bisa tidak bisa mengucapkan R atau huruf-huruf yang lainnya. Sedangkan permasalahan suara itu kebanyakan disebabkan oleh permasalahan pada pita suara, sehingga suara yang dikeluarkan itu menjadi tidak jelas. Atau serak, biasanya seperti itu. Yang ketiga ada kelancaran bicara. Nah, kelancaran bicara di sini adanya kegagapan atau terlalu cepat dalam bicara, sehingga lawan bicara tidak bisa menangkap atau menerima informasi yang disampaikan. Nah, tapi untuk anak-anak biasanya kegagapan itu masih termasuk dalam proses normal karena masih dalam proses akuisisi bahasa. Bahasanya masih belum matang, sehingga kadang anak-anak itu berbicaranya masih tergagap-gagap. Seperti itu. Selanjutnya ada bahasa. Di sini yang bahasa sebenarnya ada banyak bentuknya, tapi yang lebih banyak terjadi permasalahannya yaitu dalam kosakata. Kosakata di sini ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, di mana bahasa reseptif itu adalah pemahaman dalam menangkap suatu informasi. Sedangkan bahasa ekspresif yaitu cara untuk mengungkapkan pemikiran atau ide yang ingin diucapkan. Nah, biasanya
kebanyakan anak yang speech delay itu sebenarnya mengalami permasalahan dalam bahasa, bukan ke bicaranya. Karena anak itu kan memiliki kosakata itu. Nah, sedangkan pada usia perkembangan yang disebut delay itu bahasa mereka yang kurang cukup sehingga disebut delay seperti itu. Selanjutnya, kapan sih anak bisa dikatakan delay atau terlambat bicaranya? Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu kemampuan perkembangan normal seperti apa. Yang pertama ini ada tahapan bicara pada anak usia 0 sampai 18 bulan. Kenapa dari mulai 0? Karena anak itu mulai bicara itu pada usia baru lahir, yaitu dilihat dari refleks menangisnya, yaitu refleks vocalization dari usia 0 sampai 1,5 bulan. Refleks menangis itu kan dia cara mengomunikasikan dalam dirinya, misalkan ingin minum, haus, lapar, atau badannya ini lagi gatal-gatal atau nggak enak nih pipisnya, lagi pipis. Nah, biasanya itu refleks menangisnya itu sudah beda. Dibedakan untuk ibu-ibu biasanya yang sudah terbiasa mempunyai anak yang masih bayi, nah bisa dibedakan nanti. Ketika dia menangis ingin pipis, yang lagi pipis atau yang lapar. Yang tahap kedua ada babbling di usia 1,5 bulan sampai 6 bulan, di mana anak sudah memproduksi suara atau mengoceh sendiri. Nah, mengocehnya sendiri itu biasa jadi karena dia senang atau ketika ada suara di dekat dia. Ketika kita mengajak bicara, dia akan merespon dengan suara-suara. Nah, itu prosesnya bisa berlangsung dari setengah bulan sampai 6 bulan. Selanjutnya ada ketiga, laling, yaitu dari usia 6 sampai 9 bulan. Nah, di usia ini anak sudah banyak nih kata-kata yang keluar biasanya. Tapi sebenarnya itu merupakan ocehan anak yang lebih matang, seperti ada bababa, papapa, mama. Nah, ketika dia sudah matang dan biasanya orang tua lebih sering mengajak bicara, terus memberikan stimulasi-stimulasi yang lebih lanjut, nah itu biasanya langsung bisa memberikan pemahaman atau langsung bisa ke true speech-nya. Jadi ketika anak mamam, oh kamu mau mam. Nah, biasanya orang tua akan seperti itu. Mama, oh mama. Terus dilanjutkan. Nah, itu nanti bisa mengajarkan anak untuk bicara secara lanjut. Nah, yang keempat adalah ekolalia, yaitu menirukan kata-kata atau suara lingkungan. Di sini anak usia 9 sampai 12 bulan sering menirukan kata-kata atau suara-suara di sekitarnya atau ketika kita ajak bicara. Nah, kemampuan ekolalia ini kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh anak. Ketika anak kehilangan kemampuan untuk menirukan, kemampuan untuk berbicaranya atau bahasanya akan sedikit terlambat ketika sudah tidak ada yang meniru. Tidak ada meniru yang dilakukan. Selanjutnya ada true speech. Jadi anak di usia 12 sampai 18 bulan. Apa itu soal dua nih? Mau tak Atik? Apa itu soal dua Ali? Seharusnya bisa mengucapkan kata-kata yang sudah memiliki arti untuk berkomunikasi. Nah, pada usia 1 tahun, minimal kata yang sudah memiliki arti itu berapa? Yaitu 1 sampai 3 kata. Nah, sedangkan sampai usia 18 bulan atau usia lanjut di atas 18 bulan sampai 2 tahun, nah kata-kata yang muncul itu harusnya 10 sampai 50 kata. Ketika anak tidak memiliki kata yang berarti sampai usia seperti itu, biasanya kita sudah menyebutnya terlambat karena ketika anak
belum memiliki 1-3 kata di usia 18 bulan itu, harusnya anak sudah diberikan stimulasi lebih. Nah, di sini juga saya melanjutkan ada tanda-tanda anak mengalami speech delay atau keterlambatan bahasa dan bicara. Yang pertama, pada usia 6 bulan, tidak menggerakkan kepala atau melihat ketika ada suara dari samping atau dari belakang. Jadi ketika ada suara-suara, anak tidak menoleh atau tidak merespon. Nah, itu tuh termasuk kita harus waspada. Apakah ada permasalahan dalam mendengar? Karena pendengaran adalah kemampuan utama ketika anak menerima stimulasi atau suara-suara sehingga bisa bicara. Yang usia 10 bulan, anak tidak membuat respon ketika namanya dipanggil. Nah, biasanya ini orang tuanya menganggap anak, oh anakku cuek, kayak nggak mau mereken. Seharusnya sudah waspada, karena bisa ada permasalahan dalam perkembangannya sehingga anak tidak merespon. Selanjutnya, usia 15 bulan tidak mengalami atau merespon untuk tidak atau ketika diajak dada. Usia 18 bulan tidak berbicara 10 kata yang bermakna. Nah, ketika usia 18 bulan, biasanya ini sudah warning untuk orang tua ketika anak tidak ada kata-kata yang bermakna, ketika anak tidak bisa mengucapkan, memanggil orang tua, atau menginginkan sesuatu tidak bisa mengucapkannya. Usia 21 bulan, tidak merespon terhadap perintah. Nah, biasanya ini anak tidak bisa diperintah untuk duduk atau berdiri dan untuk datang. Jadi ketika kita memanggil, dia tidak mau datang ke kita, seperti itu. Usia 24 bulan, berbicara tidak jelas, jargon atau banyak kata yang diucapkan tapi tidak jelas juga, seperti jargon itu. Terus mengulang kata tidak bermakna, tidak mengucapkan dua kata atau frasa. Nah, ketika usia 24 bulan atau 2 tahun, seharusnya anak sudah bisa mengucapkan dua kata atau dalam bentuk frasa. Seperti apa? Mama, mam, mimi, susu, seperti itu. Usia 30 bulan, berbicara tidak dimengerti anggota keluarga. Nah, seharusnya pada usia 30 bulan itu, anak harus memiliki kejelasan bicara 50-75% yang dipahami oleh anggota keluarga. Beda lagi kalau sama orang lain atau orang yang tidak pernah menjumpai, sehingga tidak tahu maksud yang diucapkan. Itu termasuk ke dalam kejelasan bicara. Yang ke-36 bulan, tidak berbicara dalam bentuk kalimat atau tidak bertanya sederhana. Bicara tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, ketika usia 3 tahun, anak tidak bisa bertanya, tidak bisa membentuk kalimat atau biasanya tidak bisa bercerita juga. Nah, ini juga sangat sudah warning banget ini kalau usia 36 bulan. Karena kita perlu tahu di mana permasalahannya sehingga anak tidak bisa melakukan itu tersebut. Nah, dari sini ada penyebab speech delay. Yang pertama ada keturunan atau genetik. Bisa jadi ada orang tuanya yang dulu memiliki permasalahan yang serupa. Yang kedua ada pola asuh, di mana pola asuh pada zaman sekarang kebanyakan menggunakan HP, biar anak bisa diam. Nah, padahal penggunaan HP itu juga sangat berpengaruh. Yang ketiga, jenis kelamin. Di sini jenis kelamin perempuan dan laki-laki sangat menentukan. Anak perempuan kosakatanya lebih cepat berkembang waktu usia 1-2-3 tahun daripada anak laki-laki. Bilingual yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang lebih dari satu. Biasanya tidak mengajarkan hanya bahasa ibu, bisa mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, itu bisa membuat anak bingung. Yang kelima, kematangan oral motor yang terlambat. Nah, kematangan oral motor terlambat ini bisa terlihat dari kemampuan makan juga bunda-bunda. Di sini ketika anak
usia 1 tahun belum bisa makan nasi, juga perlu dilihat kematangan oral motornya seperti apa. Oral motor itu organ-organ yang digunakan untuk makan dan berbicara karena organnya sama, yaitu ada mulut, ada lidah, ada rahang yang menggerakkan mulut, seperti itu. Yang keenam ada ketergantungan atau berlebihan penggunaan gadget seperti tadi yang saya sebutkan di pola asuh. Nah, selanjutnya ada peran orang tua. Apa yang harus dilakukan ketika di rumah? Yang pertama, sering berkomunikasi secara efektif dengan anak. Ketika anak bermain atau melihat HP, kita harus juga sering mengajak berkomunikasi. Cara Ya, secara efektif itu gimana? Secara efektif itu bukan setiap saat atau setiap hari, 1 hari 24 jam diajak bicara, tidak. Jadi bisa kita ajak anak secara efektif itu ketika dia menggunakan kontak mata, ada perhatian ke kita, saling bersautan. Nah, itu komunikasi yang secara efektif. Yang kedua, menggunakan satu bahasa ketika berkomunikasi. Nah, biasanya kita kan di Indonesia, seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengatur screen time atau penggunaan gadget. Yang keempat, berikan stimulasi dengan bermain. Nah, pada usia anak 1-5 tahun kan masih banyak bermainnya. Nah, di saat bermain kita juga bisa mengajak anak berbicara atau stimulasi dengan bermain. Selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu video di video contoh video. Acara edukasi, siapkan meja dan mengingat. Aktivitas anak itu berhadapan dan memperhatikan Anda. Berikan perintah sederhana seperti ambil, masukkan, kasih dengan tangan kanan, lalu bergantian dengan tangan kiri. Berikan jeda untuk melihat respon anak. Jika anak tidak merespon atau respon salah, berikan petunjuk atau bantuan. Ulangi sampai 3 kali. Mohon maaf Kak Titin, videonya belum terlihat. Oh, nggak bisa ya? Iya Kak Titin. Bentar. Siapkan meja dan apakah terlihat? Sudah terlihat Kak Titin. Aktivitas anak itu berhadapan berikan perintah sederhana dengan tangan kanan, lalu bergantian dengan tangan kiri. Berikan jeda untuk melihat respon anak. Jika anak tidak merespon atau respon salah, berikan petunjuk atau bantuan.
Nah, itu tadi ada salah satu video terapi saya. Itu bisa perintah anak bermain. Ya, begitu jawabannya yang pertama, Mbak Pipit. Kak Pipit. Oke, Kak Titin. Wah, baru di awal aja penjelasannya udah menarik nih. Terima kasih Kak Titin atas penjelasan pertanyaan nomor 1. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, untuk pengucapan huruf, mohon maaf, pertanyaan nomor 2 dari Bunda Septin. Bunda Septin bertanya nih, untuk pengucapan huruf yang tidak sesuai, apa bisa dilatih dan menjadi benar? Kata lain pelat dengan umur anak 6 tahun. Mungkin dari Bu Putri atau Kak Titin mau menjawab? Dipersilakan. Baik, Kak Pipit. Ini saya dulu lagi yang jawabnya ya. Iya, Kak Titin. Oke, saya share screen lagi. Bentar. Apa terlihat? Sudah terlihat ya? Ada speech sound development chart. Di sini kayak yang tadi saya ucapkan ada perkembangan konsonan. Jadi tadi pertanyaannya ada bagaimana kalau ada anak yang usia 6 tahun pelat. Nah, di sini kita lihat dulu perkembangan bunyi-bunyi bicaranya seperti apa, bunyi-bunyi konsonan. Di sini terlihat. Mohon maaf Kak Titin, belum terlihat. Belum. Iya, belum terlihat. Apa sudah terlihat Kak Titin? Sudah terlihat Kak Titin. Baik, terima kasih. Di sini ya saya ulangi lagi. Ketika usia 6 tahun nih, tadi pertanyaannya apa yang harusnya sudah bisa diucapkan oleh anak. Nah, di sini ada perkembangan konsonan atau bunyi sesuai usia anak. Di sini awal mulanya ini di sini ya, ketika ada warna berarti warna dimulai. Sampai warna berakhir ini berarti perkembangannya harus sudah matang. Nah, seperti huruf P, itu usia awalnya dimulai berkembang atau bisa diucapkan secara jelas usia 1,5 tahun sampai usia 3 tahun. Sama M, H, N, W, B. Nah, ini juga sama. Ketika usia seperti itu, anak harus bisa mengucapkan ini. Nah, kalau usia 6 tahun, apakah sudah termasuk tidak atau lambat? Ya, jadi kalau usia 6 tahun belum bisa mengucapkan konsonan seperti ini secara jelas, jadi perlu intervensi. Selanjutnya, untuk huruf K, G, D, T, N, F juga bisa dimulai pada usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia berapa dia harus sudah bisa sampai jelas? Usia 4 tahun ini ya. Kalau untuk sampai usia 6 tahun. Nah, biasanya yang dipermasalahkan oleh orang tua ketika anak tidak jelas itu huruf R. Huruf R di sini terlihat perkembangannya usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. Nah, tapi ini biasanya penggunaan R dalam bahasa Inggris karena ini semua penelitian masih kebanyakan dari luar negeri. Jadi kalau di Indonesia R-nya
lebih jelas dari yang bahasa Inggris. Nah, biasanya juga kita boleh tidak jelasnya itu usia sampai 7,5 tahun kalau di Indonesia. Karena R-nya itu lebih jelas daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan red kayak gitu. R-nya tidak jelas. Nah, kalau usia 6 tahun atau kata-katanya belum jelas dalam pengucapan ini, jadi kita perlu tahu huruf-huruf mana dulu nih yang anak tidak jelas. Kita rentetan dulu. Jadi kalau di terapi bicara, kita ada asesmen dulu. Mana huruf-huruf mana yang anak tidak jelas, di posisi mana, ada di posisi awal, di posisi tengah, atau di posisi akhir. Untuk intervensinya atau stimulasi yang bisa diberikan tergantung permasalahan pada anak tersebut. Jadi ketika anak bicaranya tidak jelas, perlu asesmen lebih lanjut dulu, bisa tahu permasalahannya di mana, dan stimulasi atau intervensinya seperti apa. Itu Mbak Pipit. Untuk pertanyaan yang nomor 2, mungkin seperti itu. Oke, Kak Titin. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan nomor 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 dari Bunda Amalia. Apakah ada pengaruh kurangnya stimulasi oral pada anak sejak lahir dengan terlambatnya bicara? Mungkin dari Bu Putri dan Mbak Titin mau menanggapi, dipersilakan. Ya, Kak Pipit, untuk pertanyaan ketiga, stimulasi oral. Stimulasi oral biasanya diberikan ketika anak terlihat tidak memiliki kemampuan organ bicaranya atau oral motornya yang belum kuat, yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, ketika speech delay atau permasalahan dari terlambat bicara, tidak semua permasalahan terlambat bicara bisa kita stimulasi oral. Kita lihat dulu permasalahannya di mana, terus apa yang dia butuhkan itu tidak selalu kita berikan stimulasi oral. Karena untuk berbicara juga itu ada beberapa kemampuan yang harus dia miliki, seperti sebentar. Saya share. Nah, di sini kemampuan yang mendukung perkembangan bahasa dan bicara itu ada 1, pernafasan, yang kedua, pendengaran, yang ketiga, oral motor atau organ atau otot bicaranya. Nah, kalau permasalahannya di oral motor, bisa nanti kita bantu dengan stimulasi. Tapi kalau distimulasi dengan secara dini oleh orang tua di rumah, kita belum tahu apakah emang dia membutuhkan, karena stimulasi oral motor itu biasanya permasalahannya terlihat dari ketika dia makan. Jadi makannya tidak sesuai dengan perkembangan, yaitu biasanya usia 1 tahun belum bisa mengunyah, atau lidahnya belum bisa ke kanan, ke kiri, atau melumat seperti itu. Biasanya kita berikan stimulasi oral motor. Tapi juga kita lihat aspek-aspek yang lain, ada atensi atau perhatian anak. Ketika kita ajak bicara, apakah dia ada perhatian? Yang kelima, ada kontak mata, terus kemampuan sensori anak juga. Dan speech delay termasuk tanda-tanda awal sebenarnya. Jadi semua permasalahan biasanya terlihat yang bermasalah hanya speech delay, padahal ada permasalahan-permasalahan yang lain yang bisa menyertai atau menandakan permasalahan yang lain, seperti kayak ada autis atau ADHD. Jadi biasanya juga mengalami permasalahan speech delay.
Seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, Bu Pipit. Nggih, Bu Putri, dipersilakan. Baik, selamat sore bunda-bunda semuanya. Jadi kita sudah bicara tentang speech delay ya sama Kak Titin. Jadi kalau untuk masalah bicara itu sebenarnya kan komponennya atau masalah tentang bicara itu nggak hanya tentang anak sekedar bicara aja, tapi bicara itu adalah di mana anak ini mampu untuk berkomunikasi seperti yang dijelaskan oleh Kak Titin tadi, ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, ya kan? Jadi mungkin kalau untuk kemampuan berkomunikasi ini komponennya itu banyak yang dibutuhkan apa seperti yang dijelaskan Kak Titin tadi. Di sini juga harus diketahui juga bagaimana respon anak. Kemudian anak ada kontak mata enggak? Nah, itu. Jadi di sini seperti yang di video yang diputar oleh Kak Titin tadi, mungkin saya putar ulang ya. Saya jelaskan sedikit tentang komponennya. Sebentar ya. Lihat ya videonya. Terlihat, Bu. Ini yang tadi diputar oleh Kak Titin. Jadi di sini, oke. Jadi saat anak kita ajak komunikasi itu bukan berarti anak itu harus mampu bicara dengan kita, bukan hanya itu. Tapi saat dia melihat kita, dia mampu mengikuti perintah kita, itu adalah cara anak kita untuk berkomunikasi. Itu modal awal yang dimaksud dengan kontak mata. Sedangkan joint attention itu apa? Dia mampu menanggapi saat kita ajak bermain bersama, seperti ini tadi. Kalau komponen ini dia sudah mampu di arah lateralisasi namanya. Lateralisasi itu dia sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Ya, itu sudah dia sudah tertanam konsep kanan dan kiri atau two set of body. Jadi dua sisi tubuh anak, ya kan? Nah, di sini ini juga sebagai modal awal untuk anak berkomunikasi. Jadi walaupun dia belum ada kata-kata yang keluar, dia belum ada bicaranya, tapi di sini dia sudah mampu untuk bermain bersama, untuk kontak mata. Berarti di sini dia sudah mampu untuk memberikan respon komunikasi ke lawan bicaranya, sebenarnya itu. Nah, apakah itu perlu di oral motor? Sebenarnya kalau dengan permasalahan seperti ini bukan oral motor malah yang kita butuhkan, tapi adalah stimulasi untuk interaksi dan untuk membangun kontak mata. Kalau misalkan anak belum ada respon seperti ini, ya itu yang kita bangun adalah area atensinya. Jadi bukan oral motornya. Jadi bukan apa yang dibutuhkan anak, yaitu yang akan kita berikan. Jadi nggak semua anak speech delay itu kita berikan oral motor. Mungkin seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Kak Pipit. Oke, Bu Putri, terima kasih atas tambahannya di pertanyaan ketiga ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 dari Bunda Rahmawati. Bunda Rahmawati bertanya nih, apakah speech delay itu salah satu faktornya permasalahan di sensori ya? Jika iya, sensori play yang harus dijalankan untuk mengatasi speech delay.
Mungkin dari Bu Putri atau Kak Titin mau menanggapi, dipersilakan. Oke, mungkin saya ya yang menanggapi tentang permasalahan sensoris di sini. Jadi kalau anak dengan kondisi speech delay itu apakah bisa terjadi karena permasalahan di sensorisnya? Sangat mungkin ya, sangat mungkin saat ada permasalahan di sensoris, anak juga akan mengalami yang namanya speech delay. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Titin tadi bahwa speech delay itu bukan suatu diagnosa ya Bu, tapi speech delay di sini merupakan suatu gangguan yang ada di beberapa atau suatu karakteristik yang ada di beberapa gangguan tumbuh kembang. Misalkan pada anak autis, anak ADHD itu dia mempunyai kondisi speech delay. Anak CP juga punya speech delay, punya kondisi speech delay. Down syndrome, beberapa anak Down syndrome, mereka juga mempunyai speech delay juga. Nah, untuk permasalahan sensoris yang biasanya timbul pada anak speech delay, saya share screen ya. Itu kenapa kok sensoris juga memegang peranan? Nah, di sini. Kita kembali ke segitiga pembelajaran ya. Jadi di segitiga pembelajaran ini mungkin nanti bisa main ke channel YouTube-nya Asia ya. Di situ ada materi parenting kami mengenai segitiga pembelajaran. Jadi segitiga pembelajaran ini atau Pyramid of Learning ini dikenalkan pertama oleh William and Schellenberg tahun 1996. Nah, di sini beliau berdua ini mengkategorikan jadi kemampuan anak itu dimulai dari perkembangan di area central nervous system-nya atau di area sistem sarafnya. Nah, di level 1 itu di usia 0 sampai 2 tahun itu yang berkembang adalah sensory system-nya. Ya, jadi sensory system itu adalah sistem penerima rangsang ke dalam tubuh kita, penerima stimulasi ke dalam tubuh kita. Dulu waktu kita sekolah kita mengenal 5 sistem sensoris ya, sistem indera atau panca indera. Mulai dari visual mata, kemudian olfaktori pembau, kemudian auditori telinga pendengaran, gustatori lidah rasa. Nah, kemudian taktil, kulit, peraba. Nah, di sini sebenarnya ada 3 indera lagi, tapi kalau William dan Schellenberg itu dia menggolongkan menjadi 2 indera lagi. Sebenarnya ada 3. Nah, yang 3 indera ini apa aja? Yang pertama itu vestibular, itu adalah kemampuan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketujuh itu proprioception atau indera gerak. Jadi saat anak itu biasanya kan kita lihat anak speech delay dia nggak mau berhenti, dia muter aja. Berarti di sini ada suatu permasalahan di indera geraknya, ada permasalahan di indera keseimbangannya karena dia nggak mampu mempertahankan posisi tubuhnya di posisi midline tubuh, di posisi tengah tubuhnya. Seperti kita sekarang ini ya. Saya di sini memberikan materi, jenengan mendengarkan, nggak mungkin kan jenengan sambil lari-larian ke sana ke sini. Pasti kalau sambil lari-larian jenengan nggak akan bisa menerima materi yang saya sampaikan dan disampaikan Kak Titin secara penuh, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus duduk, kita harus mendengarkan pada posisi statis, jadi pada posisi tegak di tengah tubuh kita agar kita mampu menerima informasi yang diberikan oleh lawan bicara kita. Sama dengan anak-anak kita. Saat anak-anak kita nggak mampu untuk duduk, dia ada permasalahan di vestibularnya, di proprioceptionnya. Tentu di sini dia tidak akan mampu untuk menerima informasi yang masuk ke dalam tubuhnya secara sempurna. Sehingga itu akan mempengaruhi ke area bicaranya juga. Oleh karena itu tidak jarang kita menemui anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang dengan suatu tipikal tertentu, dia mengalami gangguan di area sensorisnya juga. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya, Kak Pipit. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Putri. Sangat menarik sekali pembahasan sore ini. Di sini ada yang bertanya nih Bu, di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama dari Bunda Indah Yulantari. Terkait bubbling dan laling, itu perbedaannya bagaimana?
Dan juga apakah babbling itu hanya mengoceh sembarang dan laling itu baru berbentuk jelas mama, baba, seperti itu. Mungkin dari Kak Titin atau Bu Putri mau menanggapi pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Bunda Indah. Baik Kak Titin, untuk pertanyaan dari Bunda Indah, mungkin saya ulangi lagi ya. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Kak Titin. Nah, di sini ada laling dan babbling. Jadi, babbling itu mengoceh-ngoceh saja. Jadi, apa itu namanya? Dia belum membentuk suatu mama, papa, baba. Jadi, mengocehnya itu seperti apa? Dia itu kayak mengoceh senang gitu loh. A, atau biasanya berbentuk vokal-vokal saja. Belum ada konsonan-konsonan atau dia ada pergerakan mulutnya yang berlebihan atau dari lidahnya juga. Biasanya seperti bergumam atau senang, dia sambil mengoceh-ngoceh suara-suara aja, vokal-vokal saja. Kayak kayak gitu. Kayak ketika kita ajak berbicara. Nah, ketika laling itu yang sudah mama, papa, dia itu sudah pergerakan mulutnya itu sudah terbentuk. Jadinya dia jadi bisa mama, papa, baba. Biasanya dari itu MPB. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalau yang di ekolalia lagi, ekolalia itu menirukan dari lingkungan. Jadinya ketika laling itu dia bergumam atau berbicara-bicara sendiri tanpa kita ajak bicara. Itu anak mengoceh-ngoceh sendiri tapi sudah lebih matang. Nah, ketika ekolalia dia mulai menirukan. Nah, ketika kayak mama, oh mama. Nah, kita sering mengulang-ulang mama, mam. Nah, dia itu menirukan kata-kata yang kita ucapkan. Mama, seperti itu. Biasa juga ketika ada suara-suara lingkungan seperti suara hewan. Nah, itu biasanya juga anak mampu menirukan. Jadinya, wah ada kucing, push. Nah, nanti dia bisa push, atau walaupun agak nggak jelas. Seperti itu, Kak Bibit, untuk penjelasannya. Dari Bunda. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Titin. Di sini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari TK Tunas Harapan. Assalamualaikum, ada anak berumur 18 bulan. Dia bicaranya hanya atau bilang a, tetapi pernah bilang mama ei. Gimana ya anak seperti ini, tetapi dia mengerti, disuruh juga bisa. Mungkin dari Kak Titin mau menanggapi, dipersilakan. Baik, usia 18 bulan ya. Dari kemampuan normalnya usia 18 bulan seharusnya bisa sampai 10 kata. Nah, bagaimana ketika anak masih seperti ini, pasti cuma bilang aja, belum bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Itu perlu diajarkan lebih lanjut. Jadi perlu diajak komunikasi lebih sering, terus tapi juga kita lihat dulu kemampuannya mendukung atau seperti yang dijelaskan Bu Putri tadi, apakah dia ada permasalahan atau tidak. Ketika anak usia 18 tahun, sudah ada kotak mata atau tidak. Biasanya kalau udah bisa disuruh, itu kan anak sudah mulai mengerti, tapi tidak mau mengucapkan atau belum bisa berbicara,
bisa kita tingkatkan dengan sering memberikan dia motivasi, atau ketika dia bicara kita memberikan apresiasi atau apa yang dia inginkan, kayak mainan atau seperti apa itu namanya, makanan yang dia bisa. Nah, ketika dia minta sesuatu kayak susu, minta anak untuk mengucapkannya. Bisa juga atau memanggil orang tua, mama. Nah, dia itu kan harusnya sudah bisa tadi kan mama. Nah, dia harus konsisten, harus setiap dia mau minta sesuatu panggil mama, mama gitu. Jadi tidak hanya sekali atau dua kali saja mama itu diucapkan, tapi ketika dia minta bantuan mamanya harus bisa bicara mama. Gitu. Mungkin ada Bu Putri yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Titin atas penjelasannya. Mungkin dari Bunda Indah Yulantari dan TK Tunas Harapan mau menanggapi atau ada yang kurang dengan jawaban dari Kak Titin? Atau mungkin Bunda atau peserta lain nih, ada yang mau menanggapi jawaban dari Kak Titin dan Bu Putri? Bisa open mic ya, Bunda. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Titin dan Bu Putri. Di sini dari Bunda Adifa Zaina. Izin bertanya Kak, anak saya usia 4 tahun. Mengenai penjelasan Bu Putri, dia tergolong anak yang banyak tingkah dan tidak bisa diam, bahkan dia anak yang hiper. Tapi dia tidak mengalami speech delay. Mungkin dari Bu Putri atau Kak Titin mau menanggapi, dipersilakan. Mungkin saya tanggapi ya. Ya, Ibu. Ya, jadi gini, jadi speech delay ini merupakan salah satu karakteristik pada gangguan tumbuh kembang. Namun di sini ada beberapa anak yang memang tidak mengalami speech delay, tapi yang bisa kita lihat lagi di sini. Jadi bicara itu nggak hanya sekedar bicara. Kadang anak sudah bisa diajak komunikasi dua arah, namun di sini ada yang menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Misalkan gini nih, eh, tadi makan apa Kak? Tadi pagi makan apa? Belum gitu. Padahal tadi pagi sudah makan. Jadi di sini persepsinya sudah beda ya. Jadi di sini dia mengalami kesulitan di area perseptual. Jadi kalau kita merujuk lagi ke segitiga pembelajaran yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa ini ya, saya share screen dulu. Nah, di sini kita sebentar. Di sini kita mengenal ada area yang dinamakan auditory language skill ya. Nah, di auditory language skill ini sebenarnya adalah area berbahasa anak ya. Nah, untuk membentuk di area auditory language skill ini, anak harus paham apa yang kita omongkan dan dia mampu merespon dengan benar. Nah, anak tidak ada kesulitan di bicaranya. Bicaranya lancar, Bu. Tapi kita lihat lagi bagaimana pola bahasanya. Misalnya gini, bahasanya ada yang bisa bicara, bicaranya lancar, komunikasinya lancar, tapi di sini intonasinya. Kemudian ada yang terbalik-balik, misalkan kita ajak berhitung nih, ayo kita hitung, misalkan dia sambil latihan, biasanya ya, kita hitung, ayo kita lempar tangkap bola 10 kali, baru kita lempar satu kali, kemudian kita kurang berapa, kan waktunya jawabnya adalah kurang 9, kan gitu. Namun anak ini menjawab 9 kurang, kita tanya lagi kurang berapa, 8 kurang. Nah, di sini ada pola bahasa yang terbalik-balik.
Ini walaupun dia sudah lancar dalam pengucapannya, pelafalannya, namun di sini ada persepsi yang berbeda. Maka di sini perlu adanya suatu stimulasi lagi untuk memberikan pemahaman yang benar di area auditory language skill ini. Sebenarnya area auditory language skill ini dimiliki anak di usia 4 sampai 6 tahun mulai berkembangnya, dan saat lagi berkembang banget itu di usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di sini pola-pola seperti itu. Kalau anaknya sudah melebihi usia itu, apakah itu sudah terlambat? Yaitu dikatakan terlambat, namun bukan berarti tidak mampu untuk distimulasi. Jadi seperti itu. Jadi permasalahan bicara di sini bukan hanya ini toh, bukan hanya apa namanya, dia nggak bisa bicara. Jili itu nggak hanya dia nggak bisa bicara gitu aja, enggak, tapi permasalahan di intonasi, di apa namanya, struktur kalimat, struktur katanya. Nah, ini juga harus kita ini kan harus kita amati juga. Makanya kan seperti yang dijelaskan Kak Titin tadi, untuk awal anak itu pasti akan asesmen dulu dengan kita ya. Baik itu dengan fisioterapi ataupun dengan terapis bicara, itu biasanya kita asesmen dulu. Sebenarnya yang dibutuhkan anak kita ini apa sih awal? Memang yang paling terlihat adalah dia ngomongnya misalkan yang nggak lancar, atau dia ngomongnya lancar nggak masalah tapi dia muter terus. Akhirnya apa? Saat diajak bicara dia nggak mampu untuk merespon secara langsung, atau kita harus perlu pengulangan beberapa kali baru direspon. Ada juga yang bicaranya lancar namun dalam tahap gaya belajarnya itu masih tahap Gestalt learner namanya. Jadi tahap belajar Gestalt learner itu dia mengimitasi, jadi mengcopy. Misalkan gini, kakak tadi maam apa? Dia jawab kita, kakak tadi maam apa? Gitu. Jadi mengulang apa yang kita omongkan, itu pola bicara imitasi. Jadi di sini belum ada inisiatif dari anak untuk menjawab komunikasi secara dua arah gitu. Jadi masih Gestalt learner, imitasi dengan apa yang kita omongkan. Jadi seperti itu. Jadi speech delay itu nggak hanya sekedar tadi, saya ulang lagi, nggak hanya sekedar dia telat bicara, nggak bisa ngomong, nggak hanya sekedar itu. Tapi gimana anak ini bisa memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajak dia untuk komunikasi, apa yang kita katakan itu dia paham dan mampu memberikan respon yang seharusnya. Jadi gitu Bunda. Mungkin itu Kak Pipit. Baik, terima kasih Bu Putri atas jawaban dan tanggapannya. Mungkin dari Bunda-Bunda semua mau menanggapi dari jawaban Bu Putri, bisa on mic. Atau mungkin menuliskan di kolom komentar nggih Bunda. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Untuk Mbak Titin izin bertanya. Anak usia 5 tahun belum banyak berbicara banyak. Responnya cenderung cuek, fokusnya pendek. Jika ngaji dia hanya bisa bilang awal dan akhir. Semisal membaca hamdalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika saya meminta mengulangi pembicaraan saya semisal, Dika makan nasi. Dia hanya ingat nasinya saja, kata pertama dan kedua tidak ingat, dan background keluarganya ini maaf ayahnya menghilang dan ibunya berjuang sendiri mengurus 3 anak. Nan, adakah saran untuk ibu dalam menangani anak ini? Berhitung dan berwarna juga belum paham. Mungkin dari Mbak Titin dan Bu Putri mau menanggapi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Vivi. Ini anak usianya 5 tahun ya. Seharusnya udah bisa bercerita, bisa menanggapi pertanyaan. Ketika anak masih belum bisa, jadi kalau saya lihat di sini permasalahannya, dia masih cukup bisa hanya mengucapkan satu kata atau pemahamannya masih dalam tingkat yang sederhana atau perintahnya harusnya sederhana. Jadi kalau mengajari anak jika apa ya namanya ini. Nah, di
sini kan dia Dika makan nasi. Dia hanya ingat nasinya saja. Jadi dia pahamnya kata yang terakhir atau suku kata yang terakhir. Nah, di sini perlu diajarkan dulu, jangan langsung ke satu kalimat, bisa 2 kalimat dulu berjenjang. Jadi Dika makan. Nah, paham nggak dia? Makan itu mana? Makan itu pergerakannya seperti apa? Misalkan makan, oh kalau makan aku ambil piring, atau makan aku ke dapur. Nah, di sini perlu diajarkan ke anak juga. Jadi atau bisa menggunakan kartu. Jadi ketika ada gambar Dika ini apa? Makan. Misalkan dia bisa menjawab makan. Kita ajarkan, kita perluas kata-kata tersebut. Ini makan nih, makan nasi. Jadinya anak bisa paham dulu konsepnya. Ketika satu kalimat dia tidak paham dan hanya paham nasinya aja, berarti nanti respon atau persepsinya anak sudah berbeda dengan apa yang kita inginkan. Jadi mengajarkan anaknya perlu berjenjang dari satu kata dulu. Misalkan satu kata dia sudah paham semua, Mbak. Kita mengucapkan satu kata. Kita ajarkan untuk memperluasnya. Jadi memperluas dari kata-kata tersebut. Misalkan makan nasi, minum air, minum susu, jika makan, jika minum. Dari dua kata nanti, misalkan dia sudah mulai paham, bisa kita perluas lagi ke satu kalimat. Jadi tidak bisa langsung kita mengajarkan langsung satu kalimat. Dan kita perlu pahami juga apakah dia sudah paham satu kata tersebut. Misalkan kita suruh mobil biru, kan dia tadi belum paham biru. Jadi kita mengajarkan konsep dulu, konsep warna-warna dulu. Misalkan kita mau mengajarkan dua kata menggunakan warna, jadi pahamkan dulu anak warna biru itu mana, kuning, hijau, itu yang mana. Ketika anak sudah paham konsep warna tersebut, baru bisa kita perluas dengan dua kata menggunakan kata-kata yang dia sudah paham. Nah, untuk fokusnya juga perlu diperbaiki lagi, sehingga anak itu fokusnya bisa lebih lama. Misalkan ketika dia main, harus selesai satu mainan jangan sampai sekali main di tengah-tengah dia lari, terus berganti mainan. Nah, dari situ kita juga bisa lihat kalau dia fokusnya sudah mudah terdistraksi. Jadi kita perlu ajarkan anak untuk menyelesaikan satu permainan, terus baru kita ganti permainan yang lain. Nah, di situ untuk melatih ke fokusnya juga. Begitu. Terus untuk mengajarkan anak kosakata, di sini saya menekankan lebih baik mengajarkan kosakata yang sudah ada di sekitar anak, misalkan kata-kata benda atau aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan oleh anak. Jangan langsung mengajarkan anak alfabet berhitung atau angka berhitung dan huruf A, I, U, E, O, A, B, C, seperti itu, jangan. Jadi kosakata itu yang sering dilihat anak, berada di lingkungan anak, dan sering anak mainkan juga seperti itu. Begitu Mbak Titik. Untuk pertanyaan Bu Vivi. Oke Mbak Titin, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Wah, Bunda semua cukup antusias nih dalam sore hari ini. Mungkin karena waktu juga, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu membahas dan mengupas mengenai fakta atau mitos mengenai speech delay. Oke, fakta dan mitos. Jadi yang pertama di sini mengajarkan kata-kata berulang bisa membantu menambah kosakata anak. Mungkin dari bunda-bundanya dulu nih, ada yang mau menanggapi? Menurut Bunda semua nih, kira-kira ini fakta nggak ya atau mitos? Atau dari teman-teman profesi
UMM, ada yang ingin menanggapi? Bisa menuliskan di kolom komentar atau langsung on mic ya. Fakta ya, Bu. Oke, Mam Rifki. Ya, fakta. Fakta. Boleh Terima kasih. dikasih. Mungkin mau mencantumkan, menjelaskan alasannya sedikit, Mam? Fakta karena apa nih, Mam? Kalau setahu saya ya, Mam, anak itu kan mudah meniru ya, Mam ya. Jadi kalau kita ajari kata misalnya makan, mam gitu, dia pasti menirukan. Jadi mungkin dengan kata-kata bisa menambah kosakata anak. Gitu, Bun. Terima kasih, Bun. Ngapunten. Sama-sama. Wah, terima kasih atas tanggapannya, Bunda. Mungkin yang lain bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja konfirmasinya dari Bu Putri atau Kak Titin nih mengenai fakta dan mitos yang pertama. Dipersilakan. Baik, jadi dari fakta atau mitos pertama yang jawabannya fakta. Jadi ketika kita mengajari anak harus berulang. Kenapa harus berulang? Karena sekali kita mengajarkan anak tidak bisa anak langsung menangkapnya. Perlu 1 sampai 10 kali dalam sehari atau setiap hari kita ajarkan agar anak bisa menangkapnya lebih konsisten. Ketika anak kita ajari sekali, oh anak kita bisa nih. Tapi ketika besok sampai 1 minggu kita tidak mengajarkan, bisa jadi kata-kata yang tadi kita ajarkan itu bisa hilang. Karena jangka ingatan anak pada usia 1 sampai 3 tahun itu jangkanya masih pendek ya, Bun. Jadi sangat perlu untuk mengulang ketika kita mengajarkan kosakata ke anak. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, kosakata yang perlu diajarkan ke anak itu kosakata yang berada di sekitar anak. Jangan langsung berhitung atau angka, huruf, dan warna. Itu bisa nanti bisa kita ajarkan dulu anggota keluarga, ajarkan aktivitas-aktivitas anak atau benda-benda yang sering digunakan anak. Begitu Kak Pipit. Kenapa ini tidak bisa? Baik, Mbak, Kak Titin, berarti untuk pernyataan yang pertama termasuk fakta ya, Kak? Wah, jadi kita nih harus mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar kita nih untuk menjadi salah satu stimulasi untuk anak di rumah. Begitu ya, Kak? Oke. Mungkin saya mau nambahkan sedikit ya, Pipit ya. Nggih, Bu Putri, silakan. Oke, jadi berdasarkan kerja otak anak kita, itu sebenarnya nggak hanya bicara ya. Semua aktivitas itu akan dicetak oleh anak jika stimulasi itu diberikan setiap hari. Dalam 1 hari itu harus ada sekitar 10-30 kali pengulangan. Untuk apa? Untuk mencetak stimulasi ini ke otak anak. Dan pengulangan itu harus dilakukan setiap hari dalam jangka waktu 3 bulan. Itu normalnya. Normalnya untuk anak dapat atau anak mampu menanggapi atau merespon stimulasi yang kita berikan. Contohnya gini nih, misalkan kita sering ya dapat konsulan, Bu, anak saya ini ngomongnya kotor, berbicara kotor. Nah, pasti kita tanyakan lingkungannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, saat anak yang ditanggapi oleh anak itu kata-kata yang kotor, ya itu nanti yang akan diucapkan juga atau yang akan direspon oleh
anak. Jadi saat kita ingin mengeluarkan anak dari pola itu, maka stimulasi itu pun tidak atau harus kita hindarkan gitu. Jadi anak itu jadi anak kita itu, otak anak kita itu sangat amazing banget, Bu. Jadi saat kita memberikan suatu stimulasi, bahkan nggak hanya di area bicara aja. Jadi misalkan kita ajarkan toilet training, kemudian apa namanya, senam, menari. Nah, misalkan itu nggak kita lakukan lah. Misalkan 1 minggu kita off atau anaknya sakit off, pasti nanti kita akan mengulang materi yang kemarin-kemarin lagi. Soalnya apa? Kita recalling lagi gitu. Tapi secara harafiahnya mereka itu mampu mencetak stimulasi yang kita berikan itu kalau kita berikan setiap hari. Jadi kalau anak kita yang mengalami delay, apapun itu delaynya, speech delay, motor delay, itu bisa kita berikan stimulasi setiap hari. Jadi sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jelas di sini kita harus bersama dengan tim terapis ya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anakku. Karena kadang target orang tua sama yang dibutuhkan anak itu kadang beda. Jadi kita harus saling berkonfirmasi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak kita. Karena kalau kita memberikan stimulasi yang nggak dibutuhkan anak kita, akhirnya stimulasi yang dibutuhkan itu akan terskip dan tidak dapat menunjang aktivitas yang atau goal yang akan kita tuju. Jadi seperti itu. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan secara berulang, stimulasi yang kita lakukan secara berulang akan mampu memberikan stimulasi yang secara menyeluruh ke anak. Jadi seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Kak Pipit. Baik, Bu Putri, terima kasih atas tambahan jawabannya. Kita lanjutkan ke fakta atau mitos yang kedua. Di sini fakta atau mitos. Mengenalkan bahasa Inggris sejak dini akan membuat anak bingung bahasa. Oke, dimulai dari bunda-bunda dulu nih. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira ini fakta nggak ya? Atau mitos? Wah, kita mengajarkan anak bahasa Inggris, biar terlihat keren juga, biar anak juga eh, punya informasi sejak dini tentang bahasa Inggris. Tapi kira-kira itu bisa membuat anak bingung bahasa nggak ya? Bisa dituliskan tanggapannya di kolom komentar atau open mic nih, Bunda. Oh iya, saya juga lupa nih, di akhir diskusi kita ada door prize nih, Bunda semua. Jadi, siapa aja nih Bunda yang aktif, berpartisipan dari awal diskusi sampai akhir, nanti akan ada hadiah nih Bun, buat Bunda semua. Wah, menarik deh pokoknya hadiahnya. Oke, mungkin Bunda-Bunda semua masih malu-malu nih ya. Oh, ada tanggapan nih dari Bunda Anissa Mega, mitos. Mungkin bisa Maaf, Mbak, aku tadi nggak jadi jawab mitos. Insya Allah fakta. Oh, nggih. Mungkin ada alasannya, Bunda? Fakta. Karena anak kecil itu kalau diajari bahasa di luar kebiasaan, di luar lingkungannya dia akan bingung. Soalnya umurnya masih dini gitu. Seingat saya. Oke, terima kasih ya Bun atas tanggapannya. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi? Dari Bunda Vivi juga bilang mitos. Mungkin ada alasannya nih Bunda.
Oke, kita konfirmasi aja untuk fakta atau mitosnya dari Bu Putri atau atau Kak Titin nih mau menjelaskan fakta atau mitos pernyataan kedua. Dipersilakan. Maaf ya Mbak Pipit. Jadi untuk pertanyaan mitos atau fakta yang kedua ini jawabannya fakta ya. Jadi kenapa tidak boleh mengajarkan bahasa Inggris? Nah, kita yang perlu ingat tadi yang saya sudah jelaskan di PPT ketika anak belum bisa bahasa secara matang, ketika kita mengajarkan 2 bahasa atau 3 bahasa, apalagi bahasanya tidak digunakan sehari-hari. Kan bahasa Inggris kita di Indonesia nih ya, harusnya mengajarkannya bahasa Indonesia ataupun bahasa ibu, biasanya bahasa Jawa atau bahasa daerah. Nah, ketika anak belum matang, dia akan bingung, bicaranya menggunakan bahasa apa ya? Oh, aku taunya bahasanya ini. Biasanya anak itu karena sekali atau 2 kali bahasa Inggrisnya jadi nggak jelas, jadi tidak membentuk kata. Biasanya malah kita yang menanggapi tidak paham apa yang diucapkan anak. Sehingga faktanya kita seharusnya mengajarkan anak satu bahasa atau bahasa ibu sampai anak usia 4 tahun. Ketika usia 4 tahun nggak apa-apa diajarkan bahasa lain karena ketika usia 4 tahun bahasa anak itu kita lihat di perkembangan normalnya harusnya sudah matang, sudah bisa membuat kalimat, bisa menjawab pertanyaan, bisa bercerita. Nah, seperti itu bisa kita ajarkan sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan juga bahasa Inggris bisa diajarkan ketika kita misalkan dari ayah ketika atau kita mau mengajarkan anak bahasa Inggris atau 2 bahasa itu seharusnya menggunakan 2 orang. Misalkan dengan ibu kita menggunakan bahasa Indonesia, dengan ayah kita menggunakan bahasa Jawa, biasanya seperti itu ya. Dengan ibu atau bahasa Jawa, dengan ayah bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Biar anak lebih paham. Oh, kalau aku bicara seperti ini, dengan ibu aku ngomongnya bahasa Jawa ini. Jadi dia udah tahu bahasa Jawa itu apa-apa saja. Nanti kalau sama ayah pakai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu ngomongnya seperti apa, dia sudah bisa paham. Atau bisa juga bahasa Inggris ketika orang tuanya dari luar negeri, misalkan salah satunya bisa. Jadinya tetap harus konsisten menggunakan satu orang satu bahasa. Begitu untuk komunikasinya. Terima kasih. Wah, menarik nih. Jadi untuk pernyataan kedua itu adalah fakta. Jadi sebenarnya yang paling efektif itu yaitu mengajarkan anak misalkan bahasa Inggris nih harus full bahasa Inggris. Terus misalkan bahasa Indonesia ya udah full bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Ya karena untuk komunikasi harus benar agar lawan bicaranya juga tidak bingung. Apa benar seperti itu, Kak Titin? Ya, jadi lawan bicaranya bisa menangkap apa yang dimaksud oleh anak juga. Oke, terima kasih ya Kak Titin atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke fakta atau mitos yang ketiga. Fakta mitos yang ketiga di sini kondisi speech delay saat sekolah akan mengganggu aktivitas belajar. Oke,
kita tanya tanggapan dari bundanya dulu nih, dari bunda-bunda semua. Bisa taruh di kolom komentar atau open mic nih, kira-kira dapat mengganggu aktivitas belajar nggak ya? Itu fakta atau mitos? Silahkan Bunda. Oke, mungkin bunda-bundanya juga masih malu-malu nih untuk bertanggapan. Kita konfirmasi aja nih jawabannya ke Bu Putri atau Kak Titin. Kira-kira fakta atau mitos ya? Dipersilakan. Nah, untuk mitos atau fakta yang ketiga ini jawabannya fakta. Karena jika anak masih memiliki masalah bahasa atau bicara sampai usia sekolah, dia juga akan memiliki permasalahan ketika aktivitas belajar. Misalkan anak masih belum paham nih apa yang diucapkan gurunya, ya jadi anak tidak bisa menerima informasi-informasi apa yang diberikan gurunya. Nah, ada juga permasalahan yang lain, seperti ketika anak memiliki permasalahan fonologi atau bunyi bicara. Kalau bicara masih terbalik-balik. Nah, seperti kopi jadi topi atau kita jadi pipa gitu kan. Nah, itu kan anak konsonannya atau hurufnya sudah waktu diucapkan sudah terbalik. Nah, anak itu juga bisa mengalami disleksia atau permasalahan dalam menulis. Jadi ketika anak mengalami speech delay dan masih berkelanjutan atau tidak segera diintervensi, berikan simulasi agar permasalahannya tidak menetap, jadi anak bisa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Tapi kalau tidak dilakukan, permasalahannya masih menetap sampai sekolah, jadinya nanti sekolahnya juga terganggu. Seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Kak Pipit ya, untuk jadi antara kemampuan bicara sama aktivitas di sekolah jelas akan berpengaruh ya, pasti itu fakta. Nah, di sini anak-anak yang dengan gangguan bicara akhirnya nantinya juga akan membutuhkan cara belajar yang khusus dengan guru yang khusus juga. Untuk apa? Karena mereka mempunyai cara yang khusus untuk menerima informasi. Jadi tidak sama dengan anak-anak yang tanpa dengan gangguan bicara gitu. Nah, kemudian kalau kita merujuk dari kemampuan anak lagi, di sini kita salah satu komponen dalam membentuk kemampuan kognitif intelektual yaitu kemampuan dari berbahasa. Jadi auditory language skill tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, untuk membentuk suatu agar tercapai anak ini kemampuan kognitifnya dan secara menyeluruh, secara optimal, maka di sini dibutuhkan juga kemampuan berbahasa yang lebih baik. Jadi terkadang bisa kita lihat ya, kadang ada anak yang anaknya pinter tapi nggak mampu untuk menyampaikan apa yang dia maksudkan, sehingga di sini ada gangguan dalam penyampaian informasi. Jadi seperti itu. Jadi pasti akan berpengaruh pada aktivitas di sekolahnya dia. Gitu. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oh iya, sekalian ya saya mau nanggapi yang tadi yang mitos fakta yang sebelumnya tentang dual bahasa. Nah, di sini secara harafiah juga kemampuan dari otak anak itu dalam menerima double bahasa itu memang di usia 4 tahun. Itu sesuai dengan perkembangan dari otaknya dia. Jadi ini. Oke, kelihatan ya.
di sini kita sebelum kita ke arah ini apa namanya perkembangan anak di usia 0 sampai 2 tahun itu hanya meliputi perkembangan sensorisnya saja. Kemudian 2 sampai 3 tahun itu sensory motor development. Jadi di sini ke arah kematangan refleks, kemudian ke arah pengenalan anggota tubuh, ya, kemudian pengenalan lingkungan sekitar. Di sini diisi dengan aktivitas-aktivitas yang memberikan stimulasi ke area sensorik sama motoriknya. Itu di area anak usia 2 sampai 3 tahun. Oleh karena itu saat kita memberikan anak ini usia 2 sampai 3 tahun sudah kita ajarkan misalkan kita ajarkan ini Bu, kita kasih ini untuk menebali. Tapi kok tangan anakku nulisnya masih kayak gini ya. Nah, karena perkembangan dari grasping dari anak itu pun berkembang terus sampai dia usia 6 tahun. Jadi mulai dari yang megangnya seperti ini sampai mampu memegang dengan sempurna. Nah, kemudian di anak usia 4 sampai 6 tahun salah satu kemampuan yang berkembang itu kemampuan komunikasinya. Ya, kemampuan komunikasi. Nah, di sini kemampuan komunikasi itu meliputi bahasa lisan, bahasa tubuh, dan pemilihan kata. Nah, di area ini anak sudah mulai bisa untuk memilah. Jadi sudah namanya kemampuan eksekutif ya. Kemampuan eksekutif anak itu sudah mulai berkembang. Jadi dia bisa memilah. Misalkan dia bisa memilah, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Misalkan gini, dia kita ajarkan bahasa Inggris, misalkan saya tidak tahu, I don't know, gitu ya. Dia sudah mampu membedakan itu di usia 4 tahun, mulai usia 4 tahun, itu sudah mampu untuk membedakan. Namun di sini tetap dengan kita berikan argumen, kita berikan penjelasan bahwa artinya dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Gitu. Apakah anak mampu Bu menerima argumen kita? Mampu saat dia di usia 4 sampai 6 tahun. Gitu. Jadi pemberian bahasa dual bahasa di sini itu enggak hanya cuman kita berikan aja, kita ajak ngomong gitu aja enggak, tapi kita berikan suatu pengertian. Tapi dalam tanda kutip di sini anak harus kemampuan di area bawahnya ini fondasinya sudah kuat. Kalau anak fondasinya belum kuat, tapi di usia 4 tahun sudah diajarkan dual bahasa, maka di sini juga akan mempengaruhi kemampuan bahasanya dia di kemudian hari. Jadi seperti itu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa ini anakku nggak apa-apa di area ini ya. Jadi dia mampu mengikuti tahapan tumbuh kembang secara milestone, dia sudah ini semua sudah terpenuhi semua, baru di usia 4 tahun kita bisa mengajarkan dual bahasa ke dia. Jadi secara sederhana kita harus paham ya, mama-mama zaman sekarang harus paham tentang milestone tumbuh kembang. Jadi itu bisa kita browsing kok di Google, banyak banget kita kalau ingin tahu milestone tumbuh kembang anak kita apa. Di saat milestone tumbuh kembang anak kita itu sudah terpenuhi semua, maka untuk dual bahasa ini aman untuk masuk. Tapi kalau ada aspek yang belum terpenuhi, maka harus konsultasi lanjut dengan ahlinya. Jadi seperti itu. Mungkin tambahan itu aja yang tadi untuk pertanyaan yang tadi Mbak Pipit. Terima kasih ya. Oke, baik Bu Putri, terima kasih atas tambahan dari tanggapannya. Jadi di sini fakta ya, ternyata kondisi speech delay ini sendiri akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar terhadap anak karena akan mengganggu proses belajar yang menyebabkan anak sendiri tidak paham terhadap materi yang disampaikan di sekolah. Oke, kita lanjutkan ke mitos atau fakta selanjutnya. Yang keempat, gadget sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Sebelumnya mau bertanya ke bunda-bundanya dulu nih, kira-kira ini fakta atau mitos ya? Karena zaman sekarang nih, pasti nggak bisa jauh-jauh dari gadget anak-anaknya. Kira-kira ini fakta atau mitos nih Bun? Bisa menuliskan di kolom komentar ya, atau open mic aja. Nggak apa-apa Bun.
Nanti di akhir diskusi akan diumumkan siapa aja nih Bunda yang aktif dalam berpartisipasi diskusi di sore hari ini. Fakta Bunda. Oke Bun, faktanya karena bisa kasih penjelasan ya? Seini ya Bunda ya, seobservasi saya saja. Kan sekarang anak-anak ini kan apalagi dengan zaman yang serba gadget ya, apalagi sekarang yang harus belajar di rumah, kemudian dengan gadget, tanpa ada controlling dari pihak keluarga itu sangat-sangat mengganggu pertumbuhan anak ataupun kemampuan bicara dari anak itu sendiri. Karena apa? Ketika anak-anak fokus pada gadget, itu kan attention-nya kan hanya ke itu saja. Jadi kadang tidak memperhatikan sekitar. Kemudian tidak adanya timbul komunikasi dua arah antara yang lain kayak gitu. Jadi pemusatan pikiran atau center of attention dari anak itu sendiri dan speech untuk development-nya itu sangat tidak memungkinkan terjadi bagi anak yang sudah seperti kecanduan gadget dan tablet, apalagi tanpa ada kontrol yang bagus dari orang tua kayak gitu. Memang sekarang perlu sekali untuk gadget karena memang kondisi seperti ini, tapi kalau tidak ada ketegasan dan kemampuan orang tua untuk kontrol dari anak, sangat merugikan dari anak itu sendiri. Mungkin efeknya belum terlihat sekarang, tapi kedepannya kemampuan intelektual anak mungkin akan menurun atau tidak bisa mengikuti kedepannya untuk sekolahnya. Seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih Bunda atas tanggapannya. Mungkin Bunda-Bunda lain ada yang mau menanggapi lagi? Oke, atau langsung aja ya kita konfirmasi nih, apakah fakta atau mitos untuk Bu Putri atau Kak Titin, dipersilakan. Mungkin saya mau nanggepi dulu ya, Kak Pipit. Ibu. Oke, untuk zaman memang ya, saya setuju banget ini pernyataan dari Bunda siapa tadi? Bunda Tini ya? Enggak, Bunda. Ya, jadi saya setuju memang untuk ini memang fakta ya, gadget sangat mempengaruhi di area bicara anak juga. Jadi gadget itu biasanya kita menyalahkan gadget, padahal yang salah itu bukan gadgetnya. Gadgetnya nggak ngapa-ngapain. Jadi gadgetnya ya udah diam aja memberikan apa ya, memberikan tontonan ke anak. Ya nggak salah. Yang salah apa? Yang salah adalah cara penggunaan kita yang tidak bijaksana. Dan kapan pemberian gadget itu kepada anak. Jadi kalau pada dasarnya anak di usia 0 sampai 2 tahun itu no gadget sama sekali. Dia hanya tahu gadget itu yang namanya HP adalah untuk komunikasi. Ya, untuk komunikasi misalkan ayahnya kerja luar kota, jadi untuk telepon ayahnya, untuk video call ayahnya, cukup hanya untuk itu aja. Ya, kemudian nanti di usia atasnya lagi dia tahu gadget itu untuk apa lagi, adalah untuk mencari suatu informasi. Namun di sini ada pemberian yang lebih bijaksana lagi, yaitu dengan timing. Timing anak untuk untuk bermain gadget. Misalkan gadget yang kita pilih adalah televisi. Jadi gadget di sini bukan HP atau tablet tok ya. Jadi televisi, laptop, kemudian HP, tablet, itu semuanya masuk gadget. Namun di sini harus kita pilih tontonan yang kita berikan ke anak. Ya, yang kita berikan ke anak tontonannya seperti apa dan pendampingan dari kita. Jadi enggak anak dibiarkan di depan TV, sudah kita ke dapur masak, bukan itu. Tapi saat anak lihat TV, kita dampingi. Misalkan dia lihat kartun nih, acara kartun. Ini acara apa? Riko ya yang itu. Jadi kita di sini duduk di sampingnya dia. Kan di situ dia kalau Riko kan planet-planet ya. Nah, di sini kita sambil bercerita sama anak kita. Oh, tadi Riko ceritanya apa itu, Mbak? Oh, itu ya, Dek ya.
Oh tadi berdoa, itu berdoa sebelum tidur tadi. Kok mau tidur berdoa dulu. Adik berdoa enggak? Jadi ambil kita ajak komunikasi anak kita. Jadi enggak hanya dia menerima satu arah aja dari gadget itu. Misalkan dia sambil bernyanyi. Jadi misalkan kan ada kayak nyanyinya lagunya kan Merkurius, planet terkecil kan gitu ya. Itu kita sambil nanti waktu apa namanya nggak lihat gadget, kita buka buku, kita tunjukkan, oh ini loh namanya Merkurius. Jadi di alam semesta ini Allah itu nyiptakan banyak banget yang namanya planet. Pasti anak akan tanya. Dan ini merangsang daya explore anak gitu. Jadi dari gadget ini dia mendapatkan informasi tapi kita memberikannya secara bijak. Jadi nggak hanya kita biarkan dia nonton selesai kita masak atau kita malah main HP anak dibiarkan nonton TV misalkan seperti itu. Banyak kan sekarang kan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau apa efeknya nanti kalau misalkan kita membiarkan anak-anak kita ini hanya lihat gadget aja tanpa kita dampingi, tanpa ada feedback dari kita. Yang pertama itu adalah anak akan memang anak akan anteng di depan gadget, pasti itu karena dia melihat benda yang bergerak terus. Nah, saat anak harus menghadapi kenyataan, benda-benda sekitarnya loh jarang yang bisa bergerak. Misalkan dia di dalam kamar aja, yang gerak apa? Hanya kipas angin. Ya kan? Misalkan seperti itu. Akhirnya apa? Efeknya dia yang akan bergerak, dia yang akan muter ke sana kemari, ke sana kemari. Itu karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan sensorisnya dia, memenuhi kebutuhan visualnya dia. Yang biasanya dia dimanjakan dengan benda-benda yang bergerak, sekarang dia harus menghadapi kenyataan bahwa benda-benda di sekitarnya itu diam semua. Akhirnya dia bergerak. Atau ada yang dia sukanya lihat kipas angin, Bu. Biasanya kalau lihat gadget berapa lama? Seharian. Kalau nggak lihat gadget, dia sukanya pokoknya lihat benda yang berputar. Iya, dia pengen nih, dia harus memenuhi kebutuhan visual yang selama ini dia dapatkan dari gadget tersebut. Gitu. Jadi, kenapa kok anak-anak lebih tenang ya? Kalau lihat gadget, dia bisa anteng, dia bisa sampai lama gitu, dia bisa sendiri loh Bu nutul apa mencet-mencet ininya, ini tahu ini YouTube di sini, ini gamenya di sini ya, karena itu merupakan suatu lambang visual ya. Jadi anak kita itu Bu sangat mengenal lambang visual. Jadi kalau kita ingin mengajarkan uh, menstimulasi area visual anak kita, itu kita cukup dengan memberikan lambang, misalkan lambangnya uh, Indomaret, lambangnya Alfamart. Jadi kalau kita waktu jalan-jalan kita tunjukkan, Duti itu apa? Walaupun dia belum bisa baca, dia bisa tahu karena apa? Dia melihat lambang, melihat simbol itu. Jadi makanya kenapa dia tahu letaknya YouTube itu di sini, letaknya game itu di sini, letaknya Google itu di sini, karena dia di sini adalah dia sangat visualisasi. Anak-anak kita itu sangat visualisasi banget. Jangankan anak kita, kita sendiri pun kalau lagi apa ya, dulu waktu kita kuliah saat dosen kita memberikan gambar sama dosen kita memberikan tulisan yang full, kita pasti lebih suka yang memberikan gambar dengan penjelasan singkat daripada tulisan yang full, karena memang apa, pada harafiahnya visual kita ini sangat uh, senang sekali atau sangat merespon pada gambar, pada lambang itu yang memang kemampuan dari visual kita seperti itu. Makanya untuk beberapa anak-anak dengan gangguan komunikasi kita itu ada metode menggunakan media komunikasi visual, itu menggunakan lambang-lambang, menggunakan gambar. Jadi seperti itu Bunda. Mungkin Kak Titin mau menambahkan. Ya, Bu Putri, sama seperti yang Bunda Dini tadi ungkapkan, kalau menggunakan gadget itu bisa membuat anak komunikasi hanya satu arah. Tidak bisa komunikasi dua arah karena tidak ada feedback yang ditimbulkan oleh anak ketika melihat gadget itu. Jadi kemampuan anak berbicara itu tidak berkembang ketika hanya melihat gadget tanpa ada dampingan kedua orang tuanya. Seperti itu.
Baik, Bu Putri dan Kak Titin, terima kasih atas jawabannya. Oke, berarti di pernyataan keempat ini yaitu fakta jika tidak bijaksana. Jadi gadget itu sendiri sebenarnya boleh dikasih ke anak ketika umur sudah mulai 2 tahun. Namun tujuannya itu apa sih? Yaitu untuk alat komunikasi, jadi bukan untuk main game atau nonton YouTube. Nah, jadi yang harus digarisbawahi di sini, bermain gadget harus didampingi oleh orang tua. Begitu nggih, Bu Putri dan Kak Titin? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke mitos dan fakta yang terakhir. Oke, di sini yang kelima, saat ini marak produk-produk vitamin sebagai salah satu obat untuk anak terlambat bicara. Cukup dengan konsumsi vitamin saja untuk mengatasi anak terlambat bicara. Mungkin dari bunda-bundanya dulu nih, ada yang mau menanggapi. Kira-kira ini fakta atau mitos ya? Bisa tulis di komentar atau open mic ya, Bunda. Izin menanggapi lagi Bunda, sangat mitos sepertinya ya, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya dari narasumber, kalau hanya mengandalkan obat yang bersifat internal jadi tidak bisa serta-merta menganggap hanya obat saja yang bisa menyelesaikan masalah dari speed delay anak ya. Entah itu nanti permasalahannya karena pure speed delay ataupun karena speed delay di ADHD ataupun CP, belum tentu sebagai poin atau kunci utama untuk penyelesaian speed delay-nya. Kan diperlukan stimulasi dari luar, entah itu dengan oral motor, kemudian terapi wicara, dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi itu sangat mitos. Terima kasih. Oke, baik Bunda, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari bunda-bunda yang lain, ada yang ingin menanggapi lagi, bisa tulis di kolom komentar atau open mic aja ya Bunda. Ya, halo. Iya Bunda, terdengar. Ya Mbak, saya juga menanggapi bahwa itu juga mitos ya. Jadi banyak sekali iklan-iklan di luar sana ya yang memakai obat-obat gitu, tapi saya meyakini bahwa itu juga butuh stimulasi yang lebih dari kita. Jadi dari luarnya, dari orang tuanya, dari lingkungannya, sehingga itu bisa memecahkan masalah-masalah speech delay itu tadi. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Oke, untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja yuk konfirmasinya dari Bu Putri atau Kak Titin nih mengenai fakta atau mitos yang terakhir. Dipersilakan Ibu Kak Titin. Baik, saya akan menanggapi ya. Jadi vitamin itu apa bisa untuk hanya untuk vitamin aja, hanya vitamin aja untuk menangani pada kasus speech delay. Jadi kalau ada kondisi speech delay, jadi kalau anak kita itu kalau dia belum pernah mengenal, itu dia nggak akan mampu untuk memberikan respon. Jadi ya benar seperti yang dikatakan Bunda Dini tadi, kalau kalau kita ingin menangani speech delay anak secara holistik, secara menyeluruh, harus kita ketahui dulu permasalahannya apa. Dan kunci utamanya adalah stimulasi. Nah, kenapa kok stimulasi sebagai kunci utama? Karena di sini kita mengenalkan ke anak. Jadi kalau untuk anak-anak, kita itu mengenalkan. Ya beda antara kita penanganan ke anak dan orang dewasa. Misalkan pada orang stroke yang mengalami gangguan bahasa atau gangguan bicara, kita di sini sistemnya relearning. Jadi relearning itu apa? Relearning itu adalah mengajarkan kembali. Kita recalling lagi nih dulu ingatan yang dulu kita panggil lagi. Tapi kalau pada anak-anak kita itu ngajarkan. Jadi istilahnya kertas kosong nih.
kertas kosong kita kasih coretan. Nah, mau coretannya seperti apa, itu nanti yang akan dicetak di otak anak. Jadi seperti itu. Nah, kalau tanpa stimulasi sama sekali, maka sebagus apapun vitaminnya, itu pun tidak akan bisa untuk memberikan apa ya, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jadi alangkah lebih baiknya jika sudah ditunjang dengan vitamin yang bagus, maka di sini juga harus ditunjang dengan stimulasi yang bagus juga. Kalau stimulasi yang vitamin yang bagus tidak ditunjang dengan stimulasi yang sesuai yang dibutuhkan anak, maka ya sudah, worst aja, nggak ada efek yang signifikan juga gitu loh. Atau anak bisa bicara, namun bicaranya di sini dia nggak paham tentang apa yang dia bicarakan gitu, karena kita nggak menutup mata bahwa yang dibutuhkan anak itu dari step yang paling bawah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin kalau mau belajar tentang piramida pembelajaran nanti bisa main ke channel kita, channel YouTube kita, di situ ada sedikit penjelasan tentang piramida pembelajaran, dan di situ kita akhirnya open minded ya, sedikit open minded bahwa oh ternyata yang dibutuhkan anakku itu ini loh, kenapa kok targetku ini tapi ternyata yang dibutuhkan anakku masih dalam tahap ini gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak kita adalah suatu stimulasi sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi seperti itu. Apakah vitaminnya boleh diminum? Boleh, silahkan. Tapi ya itu tadi, vitaminnya pun itu harus kita konsulkan dengan dokter. Jangan sampai kita hanya beli produk-produk yang ada di pasaran yang katanya. Karena apa? Kita harus tahu, istilahnya vitamin ini tuh diminum oleh anak kita. Jadi kita harus konsultasi dengan dokter anak atau dokter tumbuh kembang tentang bagus nggak sih, aman nggak sih vitamin ini diminum oleh anak saya. Jadi gitu. Jadi itu yang harus kita garis bawahi juga. Jangan sampai kita termakan iklan ya kalau sekarang ya. Ini bisa untuk jadi uji kalau kita ngomongin tentang apa yang dikonsumsi oleh kita, itu kita kan obat yang dikonsumsi kita itu kan ada uji klinis, jadi bukan uji testimoni ya. Kalau saya seperti itu, kalau saya ingin memberikan vitamin ke anak kita, saya nggak melihat testimoninya, enggak, tapi yang kita lihat itu kandungannya gimana, kemudian kita tanyakan ke dokter yang memang di sini kewenangannya beliau-beliau ini yang memberikan suatu rekomendasi bahwa vitamin ini aman untuk anak-anak gitu, untuk anak kita, apalagi anak-anak kita yang dengan kekhususan tersendiri, itu ada beberapa zat yang memang tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh anak kita, apalagi yang mereka yang punya alergi. Nah, itu harus ada vitamin-vitamin khusus yang memang di sini harus dengan rekomendasi dari dokter spesialis gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya, Kak Pipit. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi semuanya itu juga harus diperhatikan komponen. Jadi tuh komponen yang diterima oleh otak anak yang terpenting itu adalah stimulasi. Tanpa stimulasi yang bagus, vitamin juga tidak akan bekerja dengan baik dan yang terpenting juga harus dengan resep dokter. Begitu ya, Bu Putri. Oke, saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Putri dan terima kasih untuk Bu Putri dan Kak Titin untuk penjelasannya yang sangat lengkap, menarik, dan alhamdulillahnya mudah dimengerti nih Bu. Kak. Dan bunda-bunda yang mau berpartisipasi juga, saya Kak Pipit selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.